Ini jawabannya sangat sederhana. Amazon kena bubble loh untuk .com. Jadi Amazon kan? Dari Ada yang IBM kena .com nggak? Kena. Jadi IBM betul jatuh kan? Kenapa? Depends on the company. Karena kalau bilang Nvidia bubble, tapi siapa sih bisa bikin chip kayak Nvidia buat satu dunia ini deh? Who can produce chip? AMD saudara dia juga kan satu keluarga. Siapa bisa bikin chip kayak Nvidia? No one. Siapa bisa bikin produk kayak Amazon? Nggak ada. Kenapa? Karena Jeff Bezos tuh tahu setiap inefisiensi yang terjadi di e-commerce market. Karena dulu dia adalah trader di .com, di D-Show hedge fund. Jeff Bezos tuh bukan orang miskin di rumah. Itu miskonsepsi yang dia pakai apa? Pintu itu kan dulu. Taruh di meja itu kan apa? Berlutut itu. Nggak ada, itu semua cuma rekayasa. Dia itu head trader di D-Show. Itu hedge fund paling besar loh pada zaman. Dan dia lihat inefisiensi di market nih. Nah, Amazon dulu jatuh kan. Orang bilang kan bahwa lu baca deh shareholder letter dia. Pas .com bubble. Dia ngomong, wah kita nggak takut. Kita tahu apa yang kita jual. Dan marketnya akan seperti ke depannya. P-nya hampir 100 kan waktu akhirnya. Apa yang terjadi? Amazon jadi besar kan? Iya. Jadi orang paling kaya tahun 2000 dia sekarang. If you bet on the right company, nggak masalah kan. Resesi dia. Apa yang hancur apa nih? Lehman, Bear Stearns, JP Morgan mana? Hidup gak? Hidup. Goldman Sachs? Hidup. Depends on the company. Depends on the company. Bitcoin bakal hidup nggak kalau ada drop sampai 10.000? Bakal hidup, itu Bitcoin sih. Gitu. Ethereum bakal thrive nggak? Bakal. Coba lah lu bikin smart contract di luar Ethereum. Kalau nggak mati-mati itu networknya, ya kan? Ya itu sih sebenarnya bikin gua juga apa? Sama kripto ini kayak apa kayaknya ada faktor tipu-tipunya di desentralisasinya ya kan? Yang TPS-nya cuma cepat banget. Pertanyaannya kalau pure decentralization kenapa bisa mati? Kan? That's the golden question. Satu running node harusnya nggak pernah mati gitu. Kalau benar-benar desentralisasi, karena kebanyakan itu cuma di satu server sebenarnya. Bohong untuk node runningnya. Jadi itu harus lu pilih. Ada tambahan mungkin? Ya, jadi apakah AI is a bubble ya, dan bubble-nya akan pop ya, 100% bakal pop. Tapi itulah pentingnya memilih sesuatu yang bagus ya. Kenapa? Karena AI is actually not a very profitable business model. Kecuali kamu punya resources yang sangat kuat. Jadi hampir semua ya perusahaan AI ya itu efisiensinya itu kurang. Ya, untuk mereka menjalankan AI bisnis itu membutuhkan computing power yang sangat tinggi. Apakah mereka yang coba-coba nih ya masuk buat pesaing ya AI yang kecil-kecil itu akan rontok semua? Itu pasti 100%. Hanya mungkin satu atau dua yang nantinya ya akan jadi kayak Instagram sekarang. Ya bet on the right company itu everything ya. Mungkin di Microsoft ya OpenAI. Yang lainnya ya tinggalin aja karena endingnya semua akan milih satu. Ya, dan ada gula ada semut sebenarnya. Wah ini AI nih. Semua yang nggak jago ya perusahaannya itu akan mereka dekorasi seakan-akan mereka juga ngerjain AI. Ya mana dari awal dia nggak punya keunggulan absolut di perusahaannya. Yang punya keunggulan absolut ya jadi OpenAI sampai sekarang. Mereka yang coba-coba ya akhirnya kelihatannya banyak. Ya. Mereka bisa suck liquidity dari market. Tapi sampai kapan? Kalau dia nggak punya keunggulan absolut, ya dia pasti jatuh. Sementara satu perusahaan yang punya keunggulan absolut, mereka akan jauh lebih efisien. Ya mereka punya sumber dayanya, foundernya hebat, ya, pendananya kuat, ya mereka akan survive and thrive. Apakah semuanya kecil-kecil akan turun? Ya 100% akan turun. Nggak bisa semuanya naik bersamaan, terus wah, kita pakai apa sih ya? Semua juga pakai cuma ChatGPT. Ya. Hampir semuanya. Ya, kita tanyalah ke diri kita sendiri. Saudara kita pakai apa sih platform AI-nya? Jadi kita pilih ya mana yang semua orang hampir pakai. Jangan, oh ini AI terbaru, ini bisa kayak recognize ya pergerakan atau ini. Tapi apakah ada marketnya? Apakah market peduli? Ataukah itu cuman kayak ego ya, dan juga fantasi kita? Kadang investor itu juga banyak fantasinya. Mereka mau kayak jadi yang pertama invest and betting on something. Ya mana tuh ternyata something itu cuma ada di pikirannya dia. Dan itu cuma fulfill kebutuhannya dia sendiri. Dan itu nggak fulfill kebutuhannya semua orang. Jadi apakah itu bertahan sesuatu yang mengikuti egonya sendiri atau sesuatu yang mengikuti kemauannya market?
Jadi harus dilihat apakah akan pop and burst ya 100%. Tapi apakah ada yang nanti akan jadi satu tunggal yang menguasai semua AI, itu pasti. Tapi juga hal yang menarik ya, kenapa Bitcoin itu akan menjadi uang masa depan? Ya karena Bitcoin is ultra hard money. Dan at some point, ya AI ini kan butuh yang namanya insentif ya dan juga reward supaya sistemnya bisa jalan. Dan AI ini pasti pinter ya. Dia kenapa nggak akan pilih fiat? Ini juga salah satu podcast yang menarik ya dari Saylor. Di presentasinya di Bitcoin Nashville juga dijelaskan. Akan ada fase di mana AI itu hanya mau consume reward dari Bitcoin. Karena dia tahu Bitcoin itu nggak asal dicetak kayak fiat. Fiat hanya dicetak nih. Oh, ini nggak mau pakai itu. Kurang legitimate. Ya, dia akan milih Bitcoin karena dia tahu Bitcoin itu membutuhkan computing power seperti dia juga running computing power. Jadi colok, oke. Saya hanya mau reward dari Bitcoin. Ya. Jadi apakah nanti akan ada ya fase di mana ya mungkin hanya Bitcoin ya yang akan tersisa. Dari semua kita lihat ya. Dari 2018 hanya 2 kok ya yang sekarang di top 10 market cap. Dari 2013 hanya 1 kok ya yang ada di top 10 market cap. Menunjukkan apa? Ya Bitcoin yang selalu ada di situ. Koin-koin kecil ini hanya ya sprinkles kecil di kuetar yang besar. Kamu mau kuetarnya atau mau sprinklesnya? Ya pertanyaannya. Ya, semoga menjawab. Teknologi yang baru tuh kan selalu memunculkan copycat yang baru. Kayak Airbnb. Ya sama kayak Aceh juga. Iya, copycat yang baru banyak. Jadi, misalnya Airbnb gitu, lo buat Airbnb. Oh, keren konsepnya kan awal-awal. Terus buat banyak copycatnya. Apa yang terjadi dengan copycatnya Airbnb sebenarnya? Mati. Orang pun sekarang ketika mikir tentang Airbnb, oke, gue mau liburan, gue bayar tempat, kok gue jadi pembantunya, ngambil kunci sendiri, kok gue suruh bersihin gitu kan? Kok gue nggak dikasih sabun gitu situ, kok bawa handuk sendiri? Ya gue mending di hotel. Ya emang dari dulu gue berapa Airbnb gitu kan? Menurut gue orang bego ya ke Airbnb. Soalnya kan dulu tuh hype banget kan? Karena orang rasa lebih murah. Ya sama lah kayak dulu. Pesen Grab, Gojek kan Uber lebih murah kan? Tapi begitu Airbnb harganya kok sama hotel udah sama nih sama hotel nih. Terus satu gue dikasih handuk ada service-nya, satu gue dikasih kamar ditinggalin suruh jadi nyapu gitu. Terus kotor lagi yang debu. Orang nggak pakai lagi. Nah AI itu bener. Dan only be one winner nih. Pada mau tahu nggak nih pikiran gue kan tentang AI ke depannya apa? Ini khayalan gue nih ke depannya. Yang menurut gue most likely to happen. Disparity-nya karena ini akan gap antara knowledge dan kaya. Maksudnya apa? AI itu sekarang itu anggaplah kayak komputer IBM yang besar. Belum bentuk laptop. GPT 4.0, GPT 5 itu masih Nokia. Balok itu gede HP itu. Lu bisa bayangin nggak pas udah jadi iPhone tuh seperti itu? Menurut gua, sekarang betul. Karena dia lagi nyari mass market, nggak akan profitable. Itu mungkin yang mati kalian lihat sekarang. Kan 3,5-nya digratisin. Iya. Versi yang murah tuh. Nanti mungkin GPT 10 tuh gratis. Tapi dia akan ada GPT yang misalnya 100 miliar gitu sebulan. Tapi lu bisa prompt dia. Buatin saya bisnis seperti akademi kripto, dia buat. Kan bisa marvis. Iya. Kayak perusahaan. It will come to them. Jadi yang kaya itu akan makin super kaya banget. Karena dia tinggal bilang, oke cariin gue dong industri yang bisa bikin gue jadi triliuner pertama di Indonesia. Dia kan langsung gini, oh bisa modal gini. Tambang geothermal gini. Gue dibuatin semua. Lo hire nih ini, tarikin dari LinkedIn orangnya ini, direkturnya ini. Buat urusan. Tapi 100M sebulan harganya. Jadi orang yang miskin nggak akan pernah bisa akses, orang yang kaya bisa akses, tapi sedikit yang bisa akses. Dan orang itu, kalau gue kayak sekarang, gue kan udah campur AI di situ. Semua yang gue pikirin tuh udah campur AI. Gue udah jadi cyborg kan. Itu digabung sama neural nanti. Selesai. Knowledge lu unlimited. Lu bisa akses semua ada di internet. In the speed of light ini. Dan kalau Neuralink, kemampuan gue ngomong sama kakak, ini kan kayak dia dosen. Kemampuan komunikasi dia, kalau lu ngomong kata per kata, dan pasti lebih efisien dibanding gue. Kenapa? Karena dia biasa nulis kan. Kata-kata dia itu yang keluar dari mulutnya untuk ngajar, itu pasti lebih efisien dibanding gue. Walaupun gue ngomong lebih cepat, tapi kecepatan kalian nangkep informasi masih sebenarnya lebih cepat dia. Karena kata-kata dia itu dan dia diksinya lebih bagus dari gue. Diksi bahasa Indonesia kan. Kalau gue paham dia pakai neural,
kita bisa ngomong di kecepatan 10.000 kali kata. Dia bisa nangkap informasi gue udah 10.000 nyampe sana. Nggak terbatas sama menurut. Nah itu dicampur AI. Masalah. Kalian yang misalnya nggak bisa punya teknologi itu, udah itu bakal hilang. Karena kalau gue punya begitu, gue bisa bikin robot untuk gantiin semua yang nyampe di dalam. Gue bisa bikin robot yang melayan-melayanin. Makanya sebenarnya 10 tahun ke depan itu 10 doang sih ya. Moore's law. Fisikal. Orang dulu kan ketahuan, coba lu bawa iPhone 20 tahun lalu. Paling dibilang penyihir. Sama, ntar ada penyihir lagi nih. 10 tahun lalu. Gak lama. 10-20 tahun lalu. Jadi the gap is closing. Antara lu bisa kaya banget untuk akses AGI-nya itu, yang udah nanti jadi artificial general intelligence. Ya kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Tapi yang nyampe AGI duluan, itu akan begitu. Lu mau pakai AGI aja ya lu bayar mahal sekali. Akan sampai sana.